Nah, mainkan lagi. Kalau saya sedekah yang cash, jadi 657. Tapi kalau saya sedekah yang di ATM, jadi 3 juta. Pilih mana? Gitu. Nanti tag lagi. Ada apa ya? Saya punya motor. Pilihannya ada 3 berarti. Ada sedekah yang di kantong, di ATM, dan ada motor. Timbang-timbang. Saya sama istri main begini aja. Main begini aja. Saya sedekahin sama istri saya dengan izin Allah. Saham pertama saya di salah satu usaha kuliner. Ini yang punyanya ada di sini. Begitu saya sama istri sedekahin saham satu-satunya di saham kuliner. Apa yang Allah lakukan kepada saya? Allah berikan saya saham di seluruh kuliner yang dia punya tanpa perlu saya menambah saham apapun. Itulah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Orang suka malas sedekah rumah satu-satunya. Padahal rumah satu-satunya itulah yang kalau dia sedekahin bakal jadi 10 hingga 700 rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tek TV. Ya teman-teman, kali ini ada yang menarik ya. Ini soal sedekah produktif. Nah, tapi ini bukan cuma soal sedekah produktif ya. Karena memang kalau kita bicara sedekah produktif, ini banyak kejanggalannya ya teman-teman. Kalau kita lihat harta, barang, atau misalkan yang berkaitan dengan investasi gitu ya, itu agak aneh karena selama kita mencari datanya, semua hal yang terkait dengan Yusuf Mansur dan kroni-kroninya atau apa ya, orang-orangnya gitu ya, itu terlihat sangat aneh. Kalau misalkan itu wakaf produktif atau sejenisnya gitu ya, harusnya itu kan bentuknya itu lebih terdaftar gitu. Artinya kalau misalkan itu wakaf produktif, seharusnya itu didaftarkan sebagai harta wakaf ya. Nah, tapi ini yang menariknya teman-teman. Tapi kalau kita telusuri harta wakaf itu terkadang tidak lepas daripada nama Yusuf Mansur. Artinya, apakah benar harta wakaf itu milik Yusuf Mansur dan kroninya, sementara harta itu diwakafkan, dan itu yang paling aneh sekali. Sedangkan negara ini punya badan wakaf sendiri gitu ya, yang mengelola aturan-aturan terkait wakaf, misalkan seperti masjid yang berada di Indonesia itu kan diverifikasi melalui wakaf-wakaf kayak gitu ya. Nah, ini menariknya teman-teman. Dalam video ini, Yusuf Mansur ini menceritakan sebuah kondisi di mana kondisi tersebut itu ya sebenarnya lanjutan dari video yang kemarin ya. Artinya lanjutan dari video sedekah produktif bagian yang pertama kemarin. Jadi di sini saya akan sedikit mengambil bagian dari poinnya di mana Yusuf Mansur berbicara tentang uang yang akan disedekahkan. Ini orang yang akan mensedekahkannya itu diberitahu oleh Yusuf Mansur. Intinya seperti ini poinnya. Jadi sedekah cash atau yang ada di ATM atau motor yang Anda miliki gitu ya. Jadi dikasih pilihan. Cashnya yang itu dibanding dengan ATM itu lebih besar yang ATM. Artinya kalau misalkan Anda mau sedekah produktif ini kepada ya mungkin kepada Yusuf Mansur dan lembaganya atau apa, intinya ya di depan Yusuf Mansur itu akan mendapatkan hasil yang lebih besar, dan akan lebih besar lagi kalau motor Anda dijual. Ini menarik, dan yang paling parah itu Yusuf Mansur itu selalu menjanjikan hal-hal yang terkait dengan sedekah ini dengan omongan dia sendiri, padahal Allah sendiri nggak menjanjikan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu selalu bercerita tentang sebuah bisnis yang berkaitan dengan kuliner. Nah, dia mengakui di sana dia itu mempunyai saham kuliner. Saya tidak tahu kuliner yang mana, tapi setahu saya Yusuf Mansur itu berkaitan dengan judi. Jadi pada awalnya
misalkan kayak Yusuf Mansur punya bisnis itu semua foto-fotonya itu kan terkait dengan judi, dan 2010 itu diverifikasi sama Yusuf Mansur sendiri di TV One bahwasanya dia bergabung dengan judi, di mana saat dia mengepul dana investasi pada batubara ya, dari tahun sebelumnya sudah dipul itu. Dan menariknya teman-teman, dia itu menyumbangkan ya sahamnya gitu ya. Terus kemudian yang paling menarik omongannya adalah seluruh kuliner milik Jody itu seolah-olah kayak milik dia gitu. Jadi ketika bergabung menjadi warung grup itu, terus kemudian ya warung steak itu ya jadi milik Yusuf Mansur gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya omongan ini nggak sesederhana yang kita tahu. Yusuf Mansur mungkin banyak berbohong gitu ya, tapi kalau misalkan omongan ini di depan Jody, ini pasti diverifikasi sama Jody. Nah, sesuai dengan yang bicarakan Yusuf Mansur itu kan orangnya ada di depannya gitu, yang ada di depannya ya kurang lebih ya antara Jody dan Mas Mono gitu ya. Tapi kita tahu bahwasanya yang berada yang mempunyai warung grup itu kan Yusuf Mansur bersama dengan Jody. Bisa dipastikan ya kemungkinan besar ya itu ya Jody. Jadi kalau misalkan seperti itu kondisinya, berarti sekarang kita mengetahui bahwasanya warung grup itu ya saham terbesarnya sesuai dengan yang kita tebak dari sejauh-jauh hari sih, kenapa Yusuf Mansur itu sangat berperan penting dan Jody itu nggak bisa apa-apa depan Yusuf Mansur. Ya karena saham terbesarnya itu ya milik Yusuf Mansur, seperti itu. Ya kita nggak tahu ya berapa jumlahnya nilainya, tapi yang jelas sesuai dengan omongan Yusuf Mansur ya karena itu jadi milik Yusuf Mansur ya otomatis ini omongan Yusuf Mansur ya saham di seluruh kuliner gitu ya. Jadi saham di seluruh kuliner artinya saham warung segitu kemungkinan besar ya, atau misalkan saham apa saya nggak tahu, yang jelas saham yang berkaitan dengan Yusuf Mansur saat ini kuliner itu ya cuma warung steak gitu ya atau warung grup itu. Jadi kemungkinan besar jadi kalau misalkan itu seluruhnya berarti ya seluruhnya milik Yusuf Mansur gitu ya teman-teman, karena tergabung ke warung grup itu. Oke teman-teman bisa saksikan sendiri, ini menjadi salah satu poin penting dalam mengungkap kemanakah uang sedekah atau sedekah produktif. Apakah uang sedekah produktif ini termasuk dalam bagian daripada Yusuf Mansur ngumpulin uang terus kemudian dibelikan warung steak atau bagaimana, atau ya kita tahu nantilah. Kita akan bahas lagi. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sedekah berapa ini? 65. Kalau sedekahnya 65 jadi berapa? 650. Tambah 2000? 660 ya. 62. 652 ribu. Anak pilih yang 65 pegang. Atau pilih yang 2000? Yang 65. Oke. Beb. Udah udah dihitung. Kok masuk dompet lagi? Oke. Ada berapa tadi? Hah? 118 ribu. Iya 118 ribu. Oke, pisahin 8.000 sama 100. Ya 8.000 sama 100. Kalau ini yang disedekahin jadi berapa? 180. Ya 100 ya 180. 8.000 8.000 jadi 80 tambah 110. Ya, jadi 190. Jadi 190. Sekarang ditukar. Yang disedekahin yang 110. Yang 1 juta 100. 1 juta 100 ya. Ya 1 juta 100. 1 juta 100. Ini 8.000. 1 juta 108.000. 1 juta 118.000. Tadi siapa namanya? Ana. Duit ini duit terakhir kah? Enggak sih, masih ada insyaallah. Nah, masih adanya di mana? Di ATM. ATM. Ada berapa yang di ATM? Cuma 300 kayaknya. 300. 300. Sekarang ini dipegang. Berarti 367.000. Nah, mainkan lagi. Kalau saya sedekah yang cash, jadi 657. Tapi kalau saya sedekah yang di ATM,
jadi 3 juta. Pilih mana? Gitu. Nanti tag lagi. Ada apa ya? Saya punya motor. Pilihannya ada 3 berarti. Ada sedekah yang di kantong, di ATM, dan ada motor. Timbang-timbang. Saya sama istri main begini aja. Main begini aja. Saya sedekahin sama istri saya dengan izin Allah. Saham pertama saya di salah satu usaha kuliner. Ini yang punyanya ada di sini. Begitu saya sama istri sedekahin saham satu-satunya di saham kuliner. Apa yang Allah lakukan kepada saya? Allah berikan saya saham di seluruh kuliner yang dia punya tanpa perlu saya menambah saham apapun. Itulah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Orang suka malas sedekah rumah satu-satunya. Padahal rumah satu-satunya itulah yang kalau dia sedekahin bakal jadi 10 hingga 700 rumah. Saya dulu tidak kebayang kalau saya akan menjadi orang paling banyak mobilnya. Salah satu orang yang paling banyak mobilnya di dunia ini adalah saya. Salah satu. Saya bukan satu-satunya. Tapi saya salah satu. Saya mungkin memiliki mobil sebanyak jumlah kota di negeri ini dan di dunia. Kenapa? Karena setiap saya datang kemana-mana pasti dijemput. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya ngomong nih demi Allah. Artinya saya pernah mengatakan ini kepada istri saya. Apa saya bilang? Gimana ya cara Allah membayar sedekah kita ya? Masa sih Allah bayar 700 mobil? Taruh di mana ya? Nggak pernah terfikir sama saya. Kalau kemudian saya menjadi ustadz. Lalu saya datanglah ke Cilacap, datanglah ke Mataram, datanglah kemudian ke Banjar, datanglah saya kemudian ke Bangil, saya datanglah kemudian Surabaya, saya datang ke ayyi mantiqah fi hadzal balad. Saya datang ke seluruh kota di negeri ini. Dan mobil itu pada keluar dari cave, keluar dari goa masing-masing. Bahkan kadang-kadang keluarnya bukan cuma 1, 2, 3, 4 penjemput, lengkap dengan patwal depan dan belakang. Subhanallah. Barulah saya kemudian mengerti. Allah bilang kepada saya, Suf, aku balas kamu 700 kali lipat dan omonganku itu betul. Tapi aku tidak kumpulin sebab nanti kamu repot nyuci mobilnya. Sudah, aku taruh saja di hamba-hambaku yang saleh. Kapan kamu perlu, aku akan keluarkan. Cantik. Cakep banget. Subhanallah.